Di balik pegunungan yang menjulang dan sungai yang mengalir tenang, tersimpan kisah panjang tentang sebuah tanah yang pernah menjadi saksi peradaban agung. Tanah itu kelak dikenal dengan nama Tulungagung. Namun, sebelum nama itu terucap, ia hanyalah sebidang bumi yang terus berubah bersama zaman, menanggung jejak raja-raja dan pertempuran yang menggetarkan langit. Di masa silam, ketika kerajaan-kerajaan besar bangkit dan runtuh bagai ombak yang tak henti menghantam pantai, tanah ini telah lebih dulu menulis sejarahnya. Dari peradaban tua kerajaan Medang di Jawa Tengah ke masa kejayaan Medang di Jawa Timur, hingga babak penuh intrik antara Panjalu dan Jenggala. Tak berhenti di situ, hembusan angin Majapahit juga pernah menyelimuti lembah dan bukit di sini, meninggalkan legenda yang abadi. Setiap prasasti, setiap arca, dan setiap sungai yang mengalir adalah saksi bisu bahwa Tulungagung bukan sekadar tanah. Ia adalah panggung besar tempat sejarah berulang, darah para ksatria tertumpah, dan mimpi-mimpi para penguasa terpatri. Kini, marilah kita menyingkap lembaran demi lembaran perjalanan ini, dari zaman purba hingga kejayaan Majapahit. Inilah kisah tentang asal-usul Tulungagung. Di sebuah wilayah di selatan Jawa Timur, terbentang tanah bernama Tulungagung. Letaknya berbatasan dengan Blitar di timur, Trenggalek di barat, dan Kediri di utara. Sementara di sisi selatan, ombak besar Samudra Hindia menghantam garis pantainya. Kini, Tulungagung memiliki 19 kecamatan, mulai dari Bandung, Besuki, Boyolangu, Campur Darat, hingga Kecamatan Tulungagung sendiri. Nama Tulungagung punya makna yang dalam. Kata ini berasal dari bahasa Jawa Kawi. Tulung yang berarti pertolongan atau sumber air, dan agung yang berarti besar. Jadi, Tulungagung bisa dimaknai sebagai pertolongan agung atau sumber air besar. Kedua makna ini ternyata sama-sama cocok untuk tanah ini. Dulu, jauh sebelum namanya menjadi Tulungagung, wilayah ini dikenal sebagai Ngerawa. Mengapa? Karena sebagian besar wilayah tengah dan selatannya hanyalah hamparan rawa yang luas dan dalam. Dalam cerita rakyat, tanah ini juga disebut Bonorowo, hutan yang berubah menjadi rawa. Dari sinilah muncul makna sumber air besar. Namun, ada juga makna lain, pertolongan agung. Sebab, sejak masa Medang Mataram, Tulungagung sering memberi bantuan besar kepada para raja yang berkuasa pada masanya. Bukan sebaliknya, Tulungagung bukan penerima, tapi pemberi pertolongan. Nama Tulungagung baru resmi digunakan sebagai nama kabupaten pada 1 April 1901, menggantikan nama Ngerawa. Penanggalan ini sempat dijadikan hari jadi Tulungagung. Tapi kemudian, setelah ditemukan prasasti Lawadan yang berangka tahun 18 November 1205 Masehi, tanggal itu direvisi. Hingga kini, 18 November ditetapkan sebagai hari lahir Tulungagung. Sayangnya, hingga saat ini, belum banyak buku sejarah yang mengupas masa lalu Tulungagung sebelum Majapahit runtuh. Kebanyakan sejarawan hanya bercerita sampai masa Mataram Islam atau Sultan Agung, sekitar tahun 1613 sampai 1645, dengan kisah Tumenggung Surantani di Kadipaten Wajak. Padahal, kisah Tulungagung jauh lebih panjang, lebih tua, dan penuh misteri. Dan kali ini, kita akan menelusuri jejak itu. Kita akan mengungkap sejarahnya dari sumber-sumber kuno, mulai dari prasasti, catatan, hingga cerita yang nyaris terlupakan. Pada akhir abad ke-9, ketika tanah Jawa masih berada dalam bayang-bayang kerajaan besar, muncullah seorang raja perkasa bernama Sri Darmodaya Rakyan Watukura Haji Balitung. Ia adalah penguasa Medang Ipoh Pitu, memerintah antara tahun 898 hingga 910 Masehi. Di awal pemerintahannya, ia mengeluarkan sebuah prasasti penting untuk sebuah wilayah di Tulungagung yang kini dikenal dengan nama Prasasti Penampihan I.
Prasasti ini bertarikh 820 Saka atau sekitar tahun 898 Masehi dan hingga sekarang masih dapat dilihat di halaman Candi Penampihan, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Tulungagung. Prasasti Penampihan 1 menceritakan tentang anugerah tanah perdikan. Ini berarti sejak tahun 898, wilayah Penampihan sudah memiliki struktur pemerintahan meskipun lingkupnya kecil. Dengan kata lain, Tulungagung sudah mengenal pemerintahan mandiri jauh sebelum masa kini. Haji Balitung bukan raja biasa. Ia adalah Maharaja Medang yang pertama kali melakukan ekspansi besar ke Jawa Timur, bahkan sampai ke Bali. Tetapi, di Jawa Timur saat itu telah berdiri kerajaan kuat bernama Kanjuruhan, berpusat di timur Gunung Kawi. Untuk menguasai Jawa Timur, Haji Balitung harus menaklukkan Kanjuruhan terlebih dahulu. Konon, pada serangan pertama, pasukan Haji Balitung mendapat perlawanan sengit. Mereka terpukul mundur hingga harus mundur ke barat, lalu berkubu di kawasan Gunung Wilis di sekitar Penampihan. Dari sinilah bantuan agung dari tokoh dan penduduk setempat datang. Berkat pertolongan mereka, Haji Balitung akhirnya berhasil menaklukkan Kanjuruhan. Sebagai tanda terima kasih, sang raja mengeluarkan anugerah sima perdikan kepada daerah bernama Kubu-Kubu dan sekitarnya. Anugerah ini tertulis dalam prasasti Tembaga yang kini dikenal sebagai prasasti Kubu-Kubu. Prasasti ini terdiri dari 6 lempengan tembaga menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Berdasarkan penanggalan, prasasti ini dibuat pada tahun 827 Saka atau 17 Oktober 905 Masehi. Menurut para ahli, prasasti ini berasal dari situs Penampihan meskipun kini ditemukan di wilayah Malang. Dalam prasasti tersebut disebutkan beberapa tokoh lokal yang menerima hadiah kain dari kerajaan. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Dapu Antianta Rama Matuha I Panjora. Nama Panjora ini kemungkinan besar merujuk pada Desa Penjor di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Pagerwujo, Tulungagung. Jika benar, ini adalah bukti bahwa peristiwa besar itu memang terjadi di tanah Tulungagung. Setelah masa kejayaan Haji Balitung berakhir, tahta Medang beralih ke Empu Daksa, kemudian Rake Layang Diah Tulodong, dan terakhir Rake Sumba Diah Wawa yang berkuasa pada tahun 927 hingga 928 Masehi. Namun, di masa Diah Wawa inilah badai besar datang. Musuh lama Wangsa Sanjaya, kerajaan Sriwijaya dari Sumatera, kembali menyerang. Serangan ini begitu dahsyat hingga Rake Sumba Diah Wawa gugur di medan perang. Seorang pejabat penting bernama Empu Sindok berhasil selamat. Bersama para pengikutnya, ia menyingkir ke Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi titik balik besar. Serangan Sriwijaya terhadap Medang memang tidak disebutkan secara gamblang dalam prasasti, namun jejaknya dapat kita temukan dalam catatan sejarah yang mengisahkan perseteruan panjang antara Sriwijaya dan Medang. Dan sejak saat itu, panggung sejarah Jawa pun mulai bergeser menuju timur ke tanah yang kelak akan menjadi bagian dari Tulungagung. Setelah runtuhnya Medang di Jawa Tengah akibat serangan Sriwijaya, seorang tokoh bernama Empu Sindok memimpin sisa-sisa kekuatan Medang untuk bangkit kembali di Jawa Timur. Berdasarkan prasasti Turian tahun 929 Masehi, ia membangun keraton baru pertama di Tambulang yang diduga berada di Tambelang, Jombang. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama di sana. Beberapa tahun kemudian, menurut prasasti Anjuk Ladang tahun 937 Masehi, Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Watugaluh, juga di kawasan Jombang. Munculnya kerajaan Medang di Jawa Timur membuat Wangsa Sailendra yang masih berkuasa di Jawa Tengah tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan besar ke timur untuk menghancurkan kekuasaan Empu Sindok. Pertempuran besar pun terjadi di Anjuk Ladang, sekarang Nganjuk. Pertarungan itu dahsyat, namun pasukan Medang yang dibantu rakyat Anjuk Ladang berhasil menang.
Karena jasa mereka, Empu Sindok menganugerahkan wilayah Anjuk Ladang sebagai tanah perdikan yang diabadikan dalam prasasti. Kerajaan Medang Jawa Timur mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh. Saat itu, Wangsa Sailendra terdesak hingga kembali ke Sumatera. Dharmawangsa bahkan membangun armada laut untuk menyerang Sriwijaya di Palembang. Namun, bencana besar terjadi pada tahun 1006 Masehi. Serangan gabungan Sriwijaya dan sekutu dari Luaram menghancurkan Medang dalam peristiwa yang disebut Pralaya di Jawa, sebagaimana tercatat dalam prasasti Pucangan. Saat itu, Dharmawangsa tewas dalam pesta pernikahan putrinya, Dewi Laksmi, dengan menantunya Erlangga. Pulau Jawa saat itu digambarkan bagaikan lautan darah. Erlangga dengan pengawalnya Narotama berhasil lolos. Mereka mengungsi ke sebuah asrama pendeta di Wanagiri, kemudian menetap di desa Terep di kaki Gunung Penanggungan. Di sanalah Erlangga berguru kepada seorang pandita Siwa dan mulai mengatur langkah untuk membangun kembali kekuasaan. Pada 1009 Masehi, para pendeta dan kesatria mendesaknya untuk memulihkan kerajaan Medang. Perlahan Erlangga menaklukkan desa-desa kecil dan kerajaan sekitar, lalu mendirikan pusat pemerintahan baru di Watan Mas, kaki Gunung Penanggungan. Pada 1025 Masehi, Sriwijaya dihantam oleh serangan dari India, Chola Mandala, memberi peluang emas bagi Erlangga memperluas kekuasaan. Namun, kerajaan-kerajaan bawahan Medang lama sudah memerdekakan diri, termasuk Wengker, Hasin, Wuratan, Lewa, dan Lodoyong. Menurut catatan Koes Indarto, kerajaan Lodoyong berpusat di wilayah Tulungagung sekarang, membentang dari Alas Lodaya hingga Kamulan Parahyangan di kaki Gunung Wilis. Hasin berada di sekitar Trenggalek. Erlangga bergerak menaklukkan satu persatu kerajaan kecil. Ia berhasil menguasai Hasin setelah pertempuran besar yang diabadikan dalam Prasasti Baru, 28 April 1030 Masehi. Prasasti itu mencatat hadiah tanah perdikan untuk desa baru, karena penduduknya berjasa melayani pasukan Erlangga saat berkemah menjelang penyerbuan Hasin. Namun, penaklukan Lodoyong, Tulungagung, bukan perkara mudah. Ratu Dyah Tulodong, penguasa yang tangguh, mengirim pasukan besar untuk menyerang istana Erlangga di Watan Mas. Pertempuran sengit terjadi di lereng Gunung Penanggungan. Pasukan Erlangga kalah dan ia terpaksa mundur ke sebuah tempat bernama Patakan. Kekalahan ini tercatat dalam Prasasti Terep I, 1032 Masehi, yang mengabadikan saat Erlangga tersingkir dari istananya akibat serangan Dyah Tulodong. Sejak masa ini, Tulungagung bukan sekadar wilayah kecil. Ia adalah tanah yang menjadi saksi perebutan kekuasaan besar antara raja-raja Jawa, tempat kerajaan Lodoyong berdiri, dan menjadi salah satu lawan paling tangguh bagi Erlangga. Prasasti Terep I menceritakan alasan keluarnya sebuah anugerah. Saat itu, Rake Pangkaja Dyah Tumabong memanjatkan doa untuk Sang Maharaja Erlangga di sebuah pertapaan bernama Terep. Ketika doa itu dipanjatkan, Erlangga baru saja kalah. Ia tersingkir dari istana Watan Mas dan melarikan diri ke Patakan. Di pertapaan Terep berdiri sebuah arca batari, tempat Dyah Tumabong berlindung sambil memohon kemenangan bagi rajanya yang sedang menghadapi musuh tangguh di medan perang. Doanya terkabul, Erlangga kembali bertahta, menundukkan musuhnya, dan Dyah Tumabong pun mengajukan permohonan agar pertapaan Terep dijadikan daerah swatantra. Permohonan itu dikabulkan. Namun, siapa musuh yang membuat Erlangga sampai terusir? Prasasti Terep tidak menyebutkan nama, tapi jika kita merangkai kisah dari Prasasti Terep dan Pucangan seperti ditulis Koes Indarto dalam Katuturanira Maharaja Erlangga, tampak jelas siapa lawannya. Seorang ratu perkasa dari selatan berantas, Ratu Dyah Tulodong, penguasa Lodoyong. Kerajaan Lodoyong ini berpusat di Tulungagung sekarang. Prasasti menyebut ratu itu bertubuh serupa raksasa dengan kekuatan melampaui manusia biasa. Ungkapan ini bukan berarti ia benar-benar raksasa, melainkan sebuah simbol. Ia adalah perempuan yang luar biasa kuat, pemberani, dan tak mudah ditaklukkan.
Tulisan prasasti memang bernada memuji Erlangga sebagai titisan Wisnu, sedangkan Ratu Tulodong adalah pemuja Dewi Durga, sakti dari Dewa Siwa. Dalam pandangan Wisnuis, ajaran Siwa Bhairava yang dianut Ratu Tulodong digambarkan sebagai kekuatan yang liar, sehingga disebut raksasa. Ratu Dyah Tulodong benar-benar lawan tangguh. Tahun 1032 Masehi, ia mengerahkan pasukannya menggempur istana Erlangga di Watanmas. Pertempuran dahsyat terjadi. Erlangga kalah, istananya jatuh, dan ia melarikan diri ke Patakan. Namun 3 tahun kemudian, setelah memulihkan kekuatan, Erlangga kembali. Ia menundukkan Lodoyong. Menariknya, Ratu Tulodong tidak dibunuh. Ia diampuni dan tetap memimpin Lodoyong tetapi sebagai bawahan Medang. Setelah Lodoyong tunduk, pasukan Lodoyong justru bersatu dengan Erlangga. Mereka menyerbu Luaram. Luaram menjadi lautan api, Raja Wurawari dihancurkan. Setelah itu, Erlangga tidak kembali ke Watanmas. Ia membangun istana baru bernama Kahuripan karena meyakini istana yang pernah dikuasai musuh membawa pengaruh buruk. 3 tahun kemudian, tahun 1035 Masehi, pasukan Erlangga bersama kekuatan Lodoyong kembali bergerak. Mereka menaklukkan Wengker di barat Lodoyong. Prasasti Pucangan mengisahkan kemenangan ini dengan kata-kata puitis. Ada sebuah negeri di bagian selatan yang dipimpin perempuan perkasa bertubuh serupa raksasa. Dengan gagah berani, ia menyerang daerah yang nyaris tak dapat dimasuki. Tahun Saka 954, Erlangga menaklukkannya. Bagaikan naga api dengan lidah menjilat kiri kanan, ia membakar tanah Jawa bagian selatan. Sebutan raksasa ini hanyalah kiasan, sama seperti dalam babat Tanah Jawi yang menyebut Ibu Arya Damar sebagai Dernawa. Bukan berarti mereka bertubuh mengerikan, tetapi sebuah cara penguasa menulis sejarah sesuai keyakinannya, untuk meninggikan dirinya dan merendahkan lawannya. Ratu Tulodong adalah simbol kekuatan besar dari selatan Jawa, dan Tanah Tulung Agung adalah saksi dari duel raksasa 2 kekuatan besar, Erlanggar dan Sang Ratu Perkasa dari Lodoyong. Setelah tahun 1035 Masehi, ketika Wengker berhasil ditaklukkan, Erlangga dapat disebut sebagai penguasa tunggal Medang. Seluruh kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah tunduk di bawah kekuasaannya. Kegemilangan ini terabadikan dalam prasasti Turun Hyang I 1036 Masehi yang berisi anugerah Sima kepada penduduk Turun Hyang karena jasanya menjaga pertapaan suci Sriwijaya Srama dan tempat pemujaan di Gunung Pugawat. Dalam prasasti itu, ibu kota kerajaan telah berada di Kahuripan. Dengan demikian, Erlangga kini dikenal sebagai Raja Medang I Kahurikan. Namun kejayaan ini diiringi persoalan baru. Pada tahun yang sama, rombongan utusan Ratu Tulodong dari Lodoyong datang menghadap Erlangga di Kahuripan. Mereka membawa kabar buruk, banjir Sungai Brantas kembali menghancurkan tanggul di Waringin Sapta, kini Ringin Pitu. Banjir besar ini merusak sawah penduduk Brang Kidul, daerah selatan Brantas, menyebabkan gagal panen dan menurunkan pemasukan pajak yang dikirim ke Kahuripan. Yang lebih parah, banjir ini bukan yang pertama. Hampir setiap tahun, tanggul diperbaiki, namun setiap musim hujan jebol lagi. Akibatnya, banjir bebas mengalir ke selatan, menenggelamkan palung dan lembah di kaki pegunungan Walikukun dan Indrakila, menciptakan hamparan rawa luas, cikal bakal rawa di selatan Gunung Wilis, sekarang Tulung Agung. Meski musim hujan berakhir, air tetap menggenang karena tidak dapat kembali ke Sungai Brantas akibat perbedaan ketinggian dasar tanah. Mengapa ini berbahaya? Politik, Lodoyong pernah menjadi musuh tangguh. Meski kini bawahan, jika dibiarkan menderita, potensi pemberontakan sangat besar. Ekonomi, Lodoyong adalah penghasil padi unggulan, terutama padi hitam, komoditas yang sangat dicari pedagang Tiongkok. Setelah menjadi bawahan Kahuripan, Lodoyong adalah penyumbang pajak hasil bumi terbesar di Jawa Timur. Perdagangan, banjir memicu gagal panen, sehingga pelabuhan Hujung Galuh, Canggu, kekurangan pasokan.
Kapal-kapal dari berbagai pulau sulit memperoleh beras dan bahan pangan. Dampak ini terekam dalam prasasti Kamalagian yang menunjukkan perdagangan lesu akibat banjir. Erlangga mengambil keputusan strategis. Demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara, serta menghargai bakti besar Ratu Tulodong, Erlangga memerintahkan pembangunan bendungan besar untuk mengendalikan banjir berantas. Proyek ini monumental. Pasukan Kahuripan dikirim ke Lodoyong, bergabung dengan prajurit Ratu Tulodong dan rakyat Brangkidul. Mereka bermarkas di sebuah bukit di selatan Sungai Berantas yang kelak disebut Pulau Tanda, atau Tanah Para Tanda atau prajurit. Dari sini, mereka membangun tanggul besar di sisi selatan Berantas. Setelah tanggul selesai, dibuat sungai baru sebagai saluran pembuangan air rawa. Disebut Sungai Ngerawa, dari kata rawa, menghubungkan Boyolangu ke Berantas melalui daerah Kelagian. Karena perbedaan ketinggian, dibangun pintu air dari gelondongan kayu di muara Sungai Ngerawa, Kelagian, dijaga penduduk setempat. Meski pintu ini mampu mengatur arus, rawa tidak sepenuhnya hilang karena kontur tanah. Namun, proyek ini adalah rekayasa hidrologi besar pada abad XI yang menyelamatkan Lodoyong dari kehancuran total. Menjelang rampungnya bendungan Waringin Sapta, kabar mendebarkan datang kepada Sri Maharaja Erlangga. Prajurit Telik Sandi melapor, Raja Wijayawarma dari Wengker yang dahulu pernah ditaklukkan, kini kembali berulah. Ia mencoba memerdekakan diri, memanfaatkan keadaan ketika kekuatan Medang sedang tercurah untuk membangun bendungan besar di Lodoyong. Wengker memang licik. Mereka tahu perhatian Kahuripan sedang tersita untuk proyek raksasa pengendalian banjir di Brangkidul. Inilah kesempatan bagi mereka untuk bangkit melawan. Namun, begitu bendungan Waringin Sapta selesai, pasukan gabungan Medang dan Lodoyong langsung bergerak. Mereka berderap dari Lodoyong menuju barat, menghantam Wengker. Dalam prasasti disebutkan, pertempuran itu menghancurkan kekuatan Wengker. Raja Wijayawarma melarikan diri. Patih Wengker bersama sisa prajuritnya menyerah dan memohon ampun. Erlangga yang bijak mengampuni mereka, tapi dengan satu syarat. Patih itu harus menghukum mati Wijayawarma sendiri. Dan janji itu ditepati. Raja pengkhianat itu akhirnya tewas di tangan mantan patihnya. Tak lama setelah kemenangan itu, pada bulan Kartika, tahun Saka 957A atau 1037 Masehi, Sri Maharaja Erlangga mengeluarkan sebuah prasasti. Isinya apa? Anugerah berupa pengurangan pajak bagi desa-desa di sekitar bendungan, Kamalagian, Kakalangan, Waringin Sapta, Kamulan, dan sekitarnya. Anugerah ini bukan sekedar hadiah, tapi juga tanggung jawab. Mereka wajib menjaga keamanan bendungan Maharaja. Namun, meski bendungan telah berdiri, hamparan rawa luas di Brangkidul tetap ada selama berabad-abad. Sungai baru, yang kelak disebut Sungai Ngerawa, memang sudah dibuat untuk mengalirkan air ke Berantas. Tapi saat banjir besar datang, arus sungai justru berbalik. Air Berantas mendesak masuk melalui muara Sungai Ngerawa. Untuk mengatasi ini, dibuatlah pintu air dari gelondongan kayu di muara sungai. Dijaga penduduk desa Kelagian dan Waringin Sapta. Prasasti Kamalagian yang kini ditemukan di Sidoarjo menjadi bukti sejarah peristiwa ini. Dari analisis isi prasasti, jelas bahwa Waringin Sapta, Kamalagian, Kakalangan, Kamulan, semuanya adalah wilayah Brangkidul Tulungagung, yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Ratu Tulodong. Prasasti ini juga menegaskan betapa kuatnya Erlangga. Pada tahun itu, ia sepenuhnya menaklukkan Jawa Timur, menguasai kerajaan-kerajaan seperti Wurawari, Wengker, Hasin, Lodoyong, Wuratan, hingga Lewa. Ia bersemayam di Kahuripan dengan gelar megah, Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa, Erlangga nama Prasado Tunggadewa, didampingi Rakyat Kanuruhan Empu Narutama. Erlangga memiliki dua istri, Permaisuri dan Selir. Dari Permaisurilah lahirlah Dewi Kilisuci
atau Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Utunggadewi, dan Lembu Amiluhur atau Mapanji Samarawijaya. Dari selir, lahirlah Lembu Amerdadu atau Mapanji Garasakan dan Lembu Pangarang Ahyes. Putra-putri Erlangga ini ditempatkan di keraton masing-masing. Dewi Kilisuci di Kadiri, Barat Berantas. Samarawijaya di Daha, Timur Berantas. Mapanji Garasakan di Jenggala, Timur Gunung Kawi. Mapanji Alanjung Ahyes diperkirakan di Hasin. Namun, ada satu kisah yang membuat nama Dewi Kilisuci begitu terkenal. Berdasarkan babat Tanah Jawi, putri mahkota ini menolak menikah dan memilih menjadi pertapa di Gua Slomangleng, lereng timur Gunung Wilis. Menariknya, di Tulung Agung juga ada Gua Slomangleng yang dipercaya terkait dengan kisah ini. Diperkirakan Dewi Kilisuci meninggalkan keraton antara tahun 1037 SAM hingga 1041 Masehi. Sebab, pada prasasti Kamalagian, ia masih tercatat sebagai Mahamentri Hino. Namun, di prasasti Pucangan, posisi itu sudah digantikan oleh Samarawijaya, adiknya. Pada tahun 1041 Masehi, Erlangga mengeluarkan prasasti Pucangan. Tak lama setelah itu, Erlangga memindah ibu kota kerajaannya ke Daha. Dalam prasasti Pambuatan, 20 November 1042 Masehi, ibu kota kerajaan Erlangga sudah di Dahana atau Daha. Cerat Calonarang, 1540 Masehi, berulang-ulang menyebut Daha sebagai istana terakhir Erlangga. Jadi, di akhir pemerintahannya, Erlangga adalah Raja Mendang Bumi Daha. Belum dapat dipastikan latar belakang mengapa Erlangga mendadak meninggalkan istana Kahuripan menuju Daha. Kesimpulan sementara yang dimajukan adalah, setelah Dewi Kilisuci meninggalkan keraton Kediri bertapa di Gua Slomangleng, putra mahkota Samarawijaya dipindah dari Daha ke Kediri, atau dari timur ke barat Sungai Berantas, sementara Mapanji Alanjung Ahyes pindah ke Kahuripan, sedangkan Mapanji Garasakan tetap di Jenggala di timur Gunung Kawi. Keberadaan Erlangga di keraton Daha juga memudahkan hubungan dengan putrinya yang sudah bertapa di Gua Slomangleng. Jarak antara keraton Daha dengan keraton Kediri atau Gua Slomangleng hanya dibatasi Sungai Berantas. Berpindahnya pusat pemerintahan kerajaan Medang dari Kahuripan ke pedalaman Daha membuat daerah sekitarnya semakin berkembang, termasuk Tulung Agung atau pada waktu itu bernama Lodoyong. Setelah pembangunan Bendungan Maharaja, pertanian di Tulung Agung berkembang pesat karena melimpahnya air untuk daerah pertanian padi. Sungai Berantas semakin ramai oleh kehadiran perahu-perahu dari arah pelabuhan Hujung Galuh menuju Daha atau Tulung Agung. Keberadaan perahu-perahu besar yang melayari Sungai Berantas kelak termuat pula dalam prasasti Jaring bertarikh 1181 Masehi. Sampai kemudian Erlangga menghadapi persoalan besar, perebutan tahta antara kedua putranya, Mahamentri Hinosri Samarawijaya dengan Mahamentri Isirikan Mapanji Garasakan. Sampai kemudian untuk memecahkan persoalan, Sri Erlangga memutuskan membelah negara demi kedua putranya. Erlangga menyerahkan sepenuhnya pada Empu Barada. Setelah mendapat wewenang khusus dari Erlangga, Empu Barada segera menjalankan tugas berusaha mendamaikan kedua putra Erlangga. Mengunjunginya bergantian, menasihati supaya berhenti berperang. Dianjurkan keduanya sudi menerima bagian yang telah mereka kuasai. Samarawijaya supaya tetap di barat Sungai Berantas atau Kediri dan akan dinobatkan sebagai Maharaja Panjalu. Demikian pula Mapanji Garasakan yang berkuasa di timur Gunung Kawi supaya tetap menjadi raja di sana dan akan menguasai kerajaan yang diberi nama Jenggala. Sejak saat itu, muncul dua wilayah kerajaan di barat dan timur Gunung Kawi, Panjalu di barat, Jenggala di timur. Barang siapa membangkang akan dikutuk Sang Pandita. Keduanya tunduk dan berjanji mematuhi nasihat Sang Pandita. Jadi, pembelahan kerajaan itu maksudnya pembagian dua wilayah besar dengan garis batas dari utara ke selatan mengikuti lajur pegunungan Penanggungan ke selatan terus menuju Gunung Kawi sampai selatan Sungai Berantas. Dalam prasasti Mahaksyobaya dan Kakawin Negara Kartagama, penentuan garis batas alam itu disimbolkan dengan pembuatan garis batas gaib melalui kisah pengucuran air kendi oleh Empu Barada. Meski kental nuansa dongeng, akan tetapi tidak menghilangkan kebenaran sejarah perihal kebijakan Erlangga membagi kekuasaan kepada Samarawijaya dan Mapanji Garasakan.
Berikut terjemahan Kakawin Negara Kartagama Pupuh 68. Inilah sejarah Kamal Pandak menurut tutur yang dapat dipercaya. Suatu ketika Srinata Panjalu Daha Maharaja Erlangga berkehendak membelah tanah Jawa lantaran cinta pada kedua putranya. Tersebutlah seorang pandita Bodha Mahayana yang putus dalam kitab Tantra dan Yoga, bermukim di tengah kuburan lemah tulis, sosok yang senantiasa menjadi pelindung rakyat ketika mengunjungi Pulau Bali, hanya berjalan kaki, tenang menapak permukaan lautan. Empu Barada namanya, sosok yang paham 3 zaman. Girang beliau menyambut permohonan Maharaja Erlangga supaya membelah negara. Maka perbatasan negara ditandai dengan air kendi yang mancur dari angkasa. Dari barat ke timur sampai lautan, lalu dari utara ke selatan. Daerah selatan yang jaraknya tidak begitu jauh bagaikan terpisah samudra besar. Di daerah selatan itu sang pandita turun dari angkasa, berhenti di atas pohon kamal, berniat menaruh kendi suci di desa Palungan untuk mengakhiri penentuan garis batas kerajaan. Tetapi sebelum menginjak tanah, sang pandita murka lantaran jubahnya terkait puncak pohon kamal yang tumbuh menjulang tinggi. Empu Barada terbang ke angkasa lagi, lalu mengutuk pohon kamal menjadi pandak atau kerdil. Itulah tugu batas gaib yang tidak boleh dimasuki kekuasaan Panjalu dan Jenggala. Itulah sebab mengapa sekarang dibangun candi. Tujuannya supaya menyatukan tanah Jawa kembali. Dengan demikian, semoga Baginda Prabu serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada, berjaya memimpin negara yang kini sudah kembali bersatu padu. Dalam pupuh selanjutnya, Prapanca menyebutkan candi yang dibangun di Kamal Pandak bernama Candi Prajna Paramita Puri atau Candi Wisesapura, candi makam bagi sang Raja Patni Dyah Gayatri. Candi makam di Bayamangu Tulung Agung ini sohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Badra Pada disekar para pembesar kerajaan dan para pandita. Dongeng tersangkutnya jubah Empu Barada pada pohon asam alas atau pohon kamal mengandung arti Empu Barada mendapat rintangan besar ketika melakukan pembelahan negara sehingga tugasnya tidak sempurna. Ada sebuah daerah yang tidak berhasil dijangkau atau tidak mau tunduk pada kekuasaan Panjalu maupun Jenggala. Karena itu Empu Barada yang hampir selesai menentukan daerah-daerah mana saja yang masuk kekuasaan Panjalu dan daerah-daerah mana yang masuk wilayah Jenggala menjadi murka pada penolakan penguasa daerah Brang Kidul yang ingin merdeka. Padahal daerah itu digolongkan sebagai daerah berkedudukan lebih rendah dari daerah sekitar, dilambangkan sebagai daerah palungan atau cekungan. Daerah itu memutuskan berdiri sendiri, serupa menjulangnya pohon kamal di tanah cekungan, melebihi ketinggian pohon-pohon lain di tanah lebih tinggi. Daerah palungan melawan kekuatan atau kehendak Empu Barada. Meski demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan kesepakatan dua belah pihak bahwa sejak saat itu Brang Kidul menjadi daerah merdeka dengan syarat harus menghormati kekuasaan Panjalu dan Jenggala. Sang pandita mengabarkan kemerdekaan Brang Kidul ibarat tugu gaib ujung batas sebelah selatan yang tidak boleh dilintasi Panjalu dan Jenggala. Demikianlah pembelahan negara yang dilakukan Empu Barada berjalan kurang sempurna. Ada satu daerah di selatan Sungai Berantas yang berdiri sendiri, tidak termasuk bagian Panjalu yang dipimpin Samarawijaya maupun Jenggala yang dirajai Mak Panji Garasakan. Daerah merdeka itu adalah Lodoyong yang sekarang menjadi Tulung Agung. Akan tetapi, pembelahan kerajaan Erlangga justru menimbulkan sikap saling menaklukkan antara Panjalu dan Jenggala, masing-masing berkeinginan menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa. Pada awalnya, Jenggala unggul. Yang berkuasa di Jenggala setelah masa Erlangga adalah Sri Maharaja Mapanji Jarasakan, Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ahyes, dan Sri Maharaja Rake Halupu Juru Samarotsaha. Sementara di Panjalu, antara lain Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu, Sri Bameswara Sakala Buana, dan Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya. Pada masa Sri Jayabaya, dengan semboyan Panjalu Jayati alias Panjalu menang, Panjalu unggul atas Jenggala. Berita kemenangan besar itu diceritakan dalam prasasti Ngantang. Akan tetapi, setelah Jayabaya wafat akibat pemberontakan Rakes Sirikan Sri Sarweswara pada 1159 Masehi,
Tanah Jawa kembali bergolak. Panjalu dan Jenggala kembali berseteru. Kemelut perebutan takhta di Panjalu membuat keturunan Jenggala tergugah bangkit melepaskan diri dari kekuasaan Panjalu. Jenggala tetap memusatkan kekuatannya di timur Gunung Kawi, Kutaraja. Sementara itu, pusat pemerintahan Lodoyong yang sebelumnya berada di daerah Junjung Sumber Gempol Tulung Agung sejak masa Jayabaya telah bergeser ke timur di daerah Lodoyo. Pada akhir pemerintahan Jayabaya di Panjaludaha, wilayah Lodoyong pecah menjadi dua, di timur dan barat Sungai Jimbe. Daerah Lodoyong bagian timur kelak bernama Lodaya, sementara daerah Lodoyong bagian barat bernama Ngerawa karena sebagian besar wilayahnya berupa hamparan rawa. Wilayah Ngerawa mulai dari Sungai Jimbe ke barat sampai penampihan Gunung Wilis. Daerah inilah yang kelak dikenal sebagai Lawadan atau menjadi wilayah Tulung Agung sekarang. Pada tahun 1159 Masehi, Raja Sarweswara mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Padlegan II bertarik 1159 Masehi. Prasasti ini ditemukan di desa Pinggir Sari, Ngantru, Tulung Agung. Kini prasasti batu ini tersimpan di Museum Wajakensis Tulung Agung. Yang cukup menarik perhatian, dalam prasasti ini muncul satu nama daerah bernama Tulung Moli. Apakah Tulung Moli ini merupakan nama kuna dari Tulung Agung? Perlu kajian lebih lanjut. Yang pasti, prasasti ini diberikan untuk daerah di Tulung Agung. Sebelumnya, pada tahun 1165 Masehi, Raja Bameswara mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Padlegan I. Dalam Prasasti Padlegan I, menyebutkan nama-nama daerah yang sama dengan yang tercantum dalam Prasasti Padlegan II. Munculnya Prasasti Padlegan I pada tahun 1116 Masehi yang dikeluarkan sebagai anugerah tanah perdikan di Tulung Agung, dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa pada zaman Raja Bameswara, wilayah Tulung Agung atau waktu itu bernama Lodoyong sudah masuk bagian wilayah kerajaan Panjalu Kediri. Sri Jayabaya memiliki dua putra, Sri Aryeswara dan Sri Sarweswara. Pada waktu Sri Jayabaya bertahta, Sri Aryeswara menjabat sebagai Mahamentri I Hino, sementara Sri Sarweswara menjabat sebagai Mahamentri I Sirikan. Keduanya termasuk kelompok Mahamentri Katrini. Dalam kelompok ini, yang berposisi tertinggi adalah Rake Hino. Dan setelah Sri Jayabaya wafat, Rake Sirikan Sri Sarweswara naik tahta secara tidak sah, sampai kemudian pada 23 Maret 1171 Masehi, berdasarkan prasasti angin, yang menjadi Raja Panjalu adalah Sri Maharaja Rake Hino Sri Aryeswara, setelah merebut tahta dari Sri Sarweswara. Sri Aryeswara menurunkan Kronkar Yadipa, sementara Sarweswara menurunkan Kameswara dan Kertajaya. Setelah Aryeswara wafat, yang menjadi Raja Panjalu adalah Kroncaryadipa. Pada 19 November 1181 Masehi, Kroncaryadipa mengeluarkan prasasti jaring mengambil gelar Abhiseka Sri Maharaja Sri Kroncaryadipa Buana Palaka Parakrama Anindita di Jaya Utungga Dewa Sri Gandra. Putra Aryeswara ini hanya bertahta sekitar 4 tahun. Pada 11 September 1185 Masehi, berdasarkan prasasti ceker, digantikan putra sulung Sarweswara, yaitu Sri Maharaja Kameswara Tri Wikramawatara, Aniwari Wirya Parakrama Digjaya Utungga Dewa Sri. Setelah Kameswara wafat, yang menjadi Raja Panjaludaha ditempati adiknya, Kertajaya, bergelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Tri Wikramawatara, Anindita Srenggalancana Digjaya Utungga Dewa. Pada tahun 1190 Masehi, terbit prasasti bertanda lancana Raja Srengga. Prasasti batu ini dikenal sebagai Prasasti Sapu Angin. Terdapat penelitian sejarah dari Bue Cari bahwa saat mengeluarkan Prasasti Sapu Angin, Raja Srengga, Kertajaya, masih berstatus sebagai putra mahkota. Naiknya Kertajaya sebagai Maharaja Panjalu Kediri rupanya membuat suasana tanah Jawa kembali bergolak. Penyebabnya karena Kertajaya bukan putra mahkota Kameswara. Ketika Kameswara wafat, seharusnya yang mendaki tahta di Panjalu Kediri adalah keturunan Kameswara dari Sasi Kirana. Itu artinya, cucu Raja Jenggala yang berhak naik tahta Panjalu Kediri, bukannya Kertajaya, adik Kameswara. Inilah yang memicu kemarahan pihak Jenggala di Kutaraja
lalu menggempur Panjalukadiri. Raja Jenggala waktu itu adalah Sri Maharaja Girindra, ayah Sasi Kirana. Sri Maharaja Girindra juga memiliki putra selir yang dikenal para raton sebagai Ken Arok. Pasukan Girindra Jenggala berhasil mendesak kekuatan Panjalukadiri. Raja Kertajaya mengungsi bersama pasukan pimpinan Senapati Tunggul Ametung ke Katandan Sakapat Kalangberat, Tulungagung. Secara tersirat, peristiwa ini termuat dalam Prasasti Kamulan, 31 Agustus 1194 Masehi. Disebutkan dalam prasasti bahwa Raja Kertajaya tersingkir dari Istana Kadiri akibat serbuan musuh dari arah timur. Penyerbuan terjadi sebelum keluarnya Prasasti Kamulan. Selama dalam pengungsian, Kertajaya menjadikan daerah Kalangberat sebagai keraton sementara Panjalu. Bersama sisa pasukan dan para pandita serta segenap penduduk Katandan Sakapat Kalangberat, Senopati Tunggul Ametung giat menggalang kekuatan merencanakan serangan balik. Menjelang bulan ke-7 1194 Masehi, setelah kekuatan terbangun kokoh, dengan semangat memberi pertolongan besar kepada Maharaja Kertajaya, Senopati Tunggul Ametung menderapkan pasukannya ke timur menuju Turen atau Turian Tapada, terus berderap menggempur Kutaraja dan berhasil menaklukkan kerajaan yang menganut agama Siwa di timur Gunung Kawi itu. Raja Jenggala Sang Girindra tersingkir dari Kutaraja bersama sisa pengikutnya. Diperkirakan Sang Girindra masih hidup dalam pelarian. Setelah kembali bertahta di Kadiri, Sri Kertajaya berupaya mengembalikan ketentraman dan ketertiban negara. Kebijakan penting pertama menetapkan daerah di timur Gunung Kawi, daerah bekas pusat pemerintahan Jenggala sebagai Kadipaten Amancanagara bernama Tumapel, berada di bawah kekuasaan Panjaludaha. Ibu kota Tumapel tetap di Kutaraja. Kertajaya menobatkan Senopati Tunggul Ametung sebagai penguasa pertama Kadipaten Amancanagara Tumapel. Kebijakan raja ini dikeluarkan sebagai penghargaan kepada Tunggul Ametung yang secara gemilang menunaikan tugas negara. Dapat dikatakan Tumapel berdiri pada 1194 Masehi. Wilayah kekuasaannya membentang di timur Gunung Kawi ke timur sampai Gunung Brahma berbatasan dengan Lumajang, ke utara berbatasan dengan Hering, Bangil Pamotan, ke selatan sampai daerah Turen atau Turian Tapada. Di selatan Sungai Brantas, di daerah Turen berbatasan dengan Lodoyong. Raja Kertajaya juga menetapkan daerah Katandan Sakapat dan sewilayahnya, termasuk daerah Kamulan sebagai daerah perdikan atau swatantra, daerah istimewa yang dibebaskan dari segala pungutan pajak, daerah merdeka berpemerintahan sendiri yang kedudukannya langsung di bawah kekuasaan raja. Penganugerahan itu tertuang dalam piagam kerajaan yang kelak bernama Prasasti Kamulan, 31 Agustus 1194 Masehi. Prasasti ini memuat keterangan bahwa Samya Haji Katandan Sakapat berdatang sembah ke hadapan raja dengan perantaraan pangalasan bernama Geng Adek, menyampaikan bahwa pihaknya menyimpan rontal berisi keputusan raja yang telah dicandikan di Jawa, yaitu Haji Tumandah. Mereka mohon supaya keputusan itu dikukuhkan dalam bentuk prasasti batu yang mendapat cap Kerajaan Kertajaya. Dan permohonan itu dikabulkan karena para Samya Haji Katandan Sakapat telah memperlihatkan kesetiaan mereka terhadap raja sebagaimana layaknya sikap hamba raja. Mereka telah berhasil mengembalikan Kertajaya ke atas singgasana di Kadiri. Maka ditulislah prasasti di atas batu yang memuat perincian anugerah Sri Tumandah dan Sri Raja Kula berupa hak-hak istimewa dan ditambah lagi anugerah dari Sri Raja Srengga berupa pemberian hak-hak istimewa. Dari kronologis keluarnya Prasasti Kamulan, sebenarnya prasasti ini lebih diperuntukkan kepada daerah yang berada di wilayah kekuasaan Katandan Sakapat. Daerah ini sekarang bernama Desa Ketandan, Kalangbret, Tulungagung. Dengan kata lain, pada waktu dikeluarkannya prasasti oleh Kertajaya, daerah Kamulan dan sekitarnya masih termasuk wilayah Kalangbret Tulungagung. Sekarang penanggalan prasasti ini menjadi landasan penentuan hari jadi Kabupaten Trenggalek. Ini karena daerah Kamulan sudah masuk Kabupaten Trenggalek. Pada 27 Juni 1197 Masehi, Raja Kertajaya mengeluarkan prasasti Palah yang sekarang berada di Candi Penataran, Blitar. Pada tanggal 5 Sukla Paksa bulan Waisaka tahun 20 April 1200 Masehi, Kertajaya memberi anugerah Sima Perdikan kepada Duan di Galungung dan termuat dalam piagam kerajaan bernama Prasasti Galungung.
Prasasti ini dikenal pula sebagai Prasasti Panjarejo karena ketika pertama ditemukan pada tahun 1888 Masehi berada di wilayah Desa Panjarejo, Distrik Ngunut. Sekarang, Desa Panjarejo masuk Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Dan prasasti ini secara administratif sudah masuk wilayah Desa Karangsari. Prasasti ini terbuat dari batu berbahasa dan beraksara Jawa kuno. Dalam tahun 1200 Masehi, diperkirakan Adipati Tunggul Amatung yang menganut Wisnu menikah dengan Ken Dedes, putri Pandita Boda Mahayana dari Panawijen, Empu Purwawidada. Pada saat Sri Girindra tersingkir dari istana, Ken Arok berusia sekitar 12 tahun. Setelah dewasa, mengetahui sejarah Jenggala, mengetahui ayahnya tersingkir dari istana akibat serbuan Tunggul Ametung, setelah bertemu pendeta Lohgawe, bertekad membalas kekalahan ayahnya. Sampai kemudian terdorong keinginan kuat menjadi Maharaja Tanah Jawa, Ken Arok segera melancarkan aksinya, menyingkirkan pemegang kekuasaan Tumapel, Adipati Tunggul Ametung. Berdasarkan penafsiran prasasti Mula Malurung 1255 Masehi, Tunggul Ametung didarmakan di Pager atau Pager Wojo Tulungagung. Ken Arok menduduki Tumapel pada sekitar 1203 Masehi, atau setahun setelah Raja Panjalu Kediri Kertajaya mengeluarkan prasasti Biri pada 29 Agustus 1202 Masehi. Sekarang, daerah Biri kemungkinan besar bernama Cuiri, dekat Kalangberet, Tulungagung. Pada tanggal 4 April 1204 Masehi, Raja Kertajaya kembali mengeluarkan prasasti untuk menetapkan daerah Sumber Ingin Kidul sebagai tanah perdikan. Desa Sumber Ingin Kidul sekarang terletak di Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Ken Arok mulai memimpin Tumapel pada usia 21 tahun. Pada awalnya masih berposisi sebagai penguasa Kadipaten Tumapel, tetapi kemudian setelah cukup dukungan dari para pengikut maupun para pandita Siwa dan Boda, pada awal tahun 1205 Masehi, Ken Arok memisahkan diri dari Panjalu menjadi penguasa Tumapel yang merdeka dan mengambil gelar Abhiseka Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Beberapa bulan kemudian, masih pada 1205 Masehi, Ranggah Rajasa melancarkan serangan pertama ke Panjalu Kediri. Raja Kertajaya yang tidak menduga serangan itu terpaksa menyingkir ke selatan Sungai Brantas, mendapat perlindungan seluruh penduduk Bumi Lawadan, Tulungagung. Sampai akhirnya Sri Kertajaya berhasil menduduki singgasana di Istana Kediri setelah penduduk Lawadan memukul pasukan Ranggah Rajasa. Sebagai balas jasa atas segala pertolongan agung itu, Raja Kertajaya menganugerahi desa atau Tani Lawadan sebagai sima perdikan Kerajaan Panjalu Kediri. Prasasti bertarikh 18 November 1205 Masehi ini memberikan keterangan bahwa penduduk desa Lawadan beserta daerah sewilayahnya telah menerima anugerah raja berupa pembebasan pajak dan penerimaan sejumlah hak-hak istimewa seperti melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di depan umum, mengenakan jenis-jenis pakaian dan perhiasan tertentu, juga memakan makanan istimewa. Selain itu juga menyebutkan bahwa penduduk Lawadan berhak memiliki rumah dengan ciri tertentu, memiliki tempat duduk, balai-balai, payung, serta tanaman di rumah mereka. Ini dapat dimaknai sebagai kebebasan daerah Lawadan membentuk pusat pemerintahan sendiri yang mandiri. Sejak 2003, penanggalan prasasti Lawadan menjadi pedoman hari jadi Kabupaten Tulungagung. Meski serbuan pertama gagal menjungkalkan Kertajaya, Ranggah Rajasa tidak menghentikan upayanya menaklukkan Panjalu Kediri. Sejak 1205 Masehi, kekuatan Tumakel yang merupakan bentuk baru kerajaan Jenggala bangkit mengemuka gigih menenggelamkan Panjalu Daha. Tumapel mengokohkan kekuatan di timur Gunung Kawi, menaklukkan beberapa kerajaan yang dulu pernah menjadi bawahan Jenggala, seperti Lumajang, Hering atau Pamotan, dan Madura. Sampai 1210 Masehi, para putra Ranggah Rajasa sudah lahir, baik dari permaisuri Ken Dedes maupun selir Ken Umang. Dari permaisuri Ken Dedes, Ranggah Rajasa menurunkan Mahisa Wunga Teleng, Panji Saprang, Guning Baya, dan Dewi Rimbi. Sementara dari Ken Umang, Ranggah Rajasa menurunkan Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rimbu. Selama 17 tahun, Panjalu dan Tumapel bersaing menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa. Keduanya kerap melangsungkan pertempuran, berupaya saling menaklukkan. Pada 1222 Masehi, pasukan Siwa dan Bodah pimpinan Ranggah Rajasa bergerak melintasi pegunungan Kawi, menyeberangi Sungai Leksa,
melintasi lembah Gunung Kelut, berderap di utara Sungai Brantas, dan di Padang Ganter, sekarang diperkirakan bernama Ngantru, Tulungkagung utara Sungai Brantas, bertemu pasukan Panjalu Kediri yang menganut Wisnu. Pasukan besar Tumapel berhasil mendesak mundur kekuatan Panjalu. Istana Kertajaya jatuh ke tangan Ranggah Rajasa, sang putra Girindra. Para raton mengisahkan Kertajaya mengungsi ke alam dewata, bergantung-gantung di angkasa, beserta dengan kuda, pembawa payung, dan pembawa tempat sirih, tempat air minum, tikar, semua naik ke angkasa. Berita para raton ini dapat dimaknai bahwa Kertajaya mengungsi bersama pengikut setianya dengan bekal lengkap ke sebuah tempat tinggi dan suci, tempat para orang mulia, tempat para petapa dan pandita yang tentu saja dekat dan bersetia kepada raja. Sebelumnya, pada 1194 Masehi, Kertajaya pernah dilindungi penduduk Brang Kidul Tulungagung, yaitu Katan dan Sakapat Kalangbret Kamulan. Pada 1205, Kertajaya juga pernah mengungsi ke Lawadan, dan berdasarkan penafsiran serat para raton, diperkirakan pada 1222 Masehi, Raja Kertajaya beserta beberapa anggota keluarga dan sisa pengikutnya menyingkir ke daerah Penampihan, Gunung Wilis Tulungagung, yang pada waktu itu lama terkenal sebagai tempat para hiangan atau pusat pertapaan dan pendidikan ilmu agama. Dapat dikatakan bahwa daerah Tulungagung pada tahun 1222 Masehi kembali memberikan pertolongan agung kepada Maharaja Kertajaya yang menyingkir ke Penampihan. Bagaimana keadaan Tulungagung masa Ken Arok tidak banyak terbaca. Apakah masuk wilayah kekuasaan Tumapel atau tidak? Yang dapat dipastikan adalah bahwa Ken Arok tidak pernah memberikan anugerah perdikan dalam bentuk prasasti di wilayah Tulungagung. Bahwa Ranggah Rajasa tidak merusak atau menghancurkan 6 prasasti yang dikeluarkan Kertajaya di Tulungagung, dapat kiranya ditafsirkan pada waktu bertahta di Tumapel, Ranggah Rajasa Ken Arok sangat menghormati keberadaan Tulungagung sebagai salah satu daerah istimewa. Tulungagung, masa kerajaan Majapahit. Peran Tulungagung pada masa Majapahit terbilang sangat penting karena dianggap sebagai tanah leluhur para Raja Girindra. Tidak heran jika beberapa tokoh penting Majapahit didarmakan di Brang Kidul Tulungagung. Tercatat pendiri Majapahit Kertarajasa Jawawardana Raden Wijaya didarmakan di Simping. Pada waktu itu daerah Simping belum masuk Kabupaten Blitar. Menurut Babat Tanah Jawi, pendiri Majapahit adalah Jaka Sesuruh. Prasasti Kudadu 11 September 1294 Masehi menyebut sebagai Nararya Sanggrama Wijaya. Para raton menulis Raden Wijaya. Negara Kertagama menyebut Dyah Wijaya. 4 sumber ini sebenarnya menunjuk satu tokoh bernama asli Wijaya, putra sang perwira Yuda Dyah Lembutal. Yang menarik penyebutan Wijaya sebagai Jaka Sesuruh. Ini tanda yang harus diterjemahkan. Jaka artinya pemuda. Sesuruh artinya tempat atau daerah yang banyak tumbuhan suruh atau sirih. Suruh bukan berarti perintah. Ini kata Jawa untuk daun sirih. Jaka Sesuruh dapat dimaknai pemuda yang lahir dari daerah, entah gunung, bukit, atau tempat lain yang banyak ditumbuhi tanaman suruh. Meski ada beberapa daerah mengandung nama suruh, tetapi yang lebih meyakinkan adalah tempat di Brang Kidul Tulungagung. Di selatan Sungai Brantas terdapat daerah bernama Suruh Wadang. Setelah wafat, Jaka Sesuruh atau Raden Wijaya selain di Antapura juga didarmakan di Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Suruh Wadang, Blitar. Zaman Majapahit dan era sebelumnya, daerah ini belum masuk Blitar. Blitar di utara Sungai Brantas. Daerah Suruh Wadang merupakan tempat kelahiran Nararya Sanggrama Wijaya. Karena itu pengarang Babat Tanah Jawi menulis sebagai Jaka Sesuruh. Mengapa Raden Dijaya harus jauh-jauh didarmakan di selatan Brantas, sekarang mendapat jawaban. Semasih hidup, pendiri Majapahit ini menginginkan didarmakan di tanah asal. Sudah menjadi tradisi sejak lama jika seseorang sedapat mungkin dimakamkan di tempat kelahirannya, menyatu dengan tanah leluhur. Peran Tulungagung masa Majapahit kembali mengemuka ketika pada tahun 1331 Masehi, salah satu permaisuri Raden Wijaya, yaitu Maharaja Patni Dyah Gayatri, meninggalkan keraton menuju Mandala Pacira. Meski yang bertahta di Majapahit ketika itu adalah putrinya, tetapi kedudukan Maharaja Patni Dyah Gayatri tetap ditempatkan sebagai sesepuh keraton yang sangat dihormati semua pihak, memiliki kewibawaan dan pengaruh yang sangat besar.
Dengan demikian, keberadaan Berang Kidul Tulungagung menjadi sangat penting. Keluarga istana kerap berkunjung ke Tulungagung. Selain menjenguk Gayatri, mereka juga mengunjungi tempat pendarmaan Raden Wijaya di Simping. Daerah Simping, persis di timur Mandala Pacira atau Pasir, sekarang Pacira dikenal sebagai Dukuh Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, berada di lereng utara Pegunungan Walikukun. Selain penampihan, Tulungagung masa Majapahit juga punya pusat pendidikan agama di Mandala Pacira atau Pasir. Gayatri menganut agama Bodha, karenanya sangat mungkin pada zaman Majapahit, Mandala Pacira merupakan tempat pendidikan para calon biksu dan biksuni. Tempat ini terdiri dari dua bagian, yaitu terdapat bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertapaan dan bangunan mandala atau kadewa guruan. Pada tahun 1350 Masehi, Maharaja Patni Dyah Gayatri wafat. Selama ini, belum diketahui secara pasti tempat perabuan Raja Patni Dyah Gayatri. Sementara di Tulungagung terdapat candi di puncak sebuah bukit di Pegunungan Walikukun, persisnya di Dusun Kedung Jalin, Desa Junjung, Sumbergempol, Tulungagung, dikenal sebagai Candi Dadi. Candi Dadi tepat di barat situs Gua Pasir. Jaraknya tidak begitu jauh, masih wilayah Desa Junjung. Situs Candi Dadi yang terletak di ketinggian 360 meter di atas permukaan laut itu berbentuk bujur sangkar, panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 6,5 meter. Merupakan candi tunggal, tidak memiliki tangga masuk, hiasan relief, maupun peninggalan berupa arja. Bangunan candi berbahan batuan andesit, terdiri atas batur dan kaki candi. Bagian atas batur merupakan kaki candi berdenah segi 8. Pada permukaan tampak bekas tembok berpenampang bulat seperti sumuran berdiameter 3,35 meter, kedalaman 3 meter. Di areal situs Candi Dadi, terdapat beberapa peninggalan yang dikenal sebagai Candi Urung, Candi Buto, dan Candi Gemali. Candi-candi tersebut hanya berupa gundukan bebatuan andesit. Dari bahan bangunan batuan andesit ini, dapat diperkirakan situs Candi Dadi sudah ada sebelum zaman Majapahit. Kebanyakan bangunan peninggalan zaman Majapahit menggunakan batu bata merah, seperti situs Candi Gayatri dan Candi Miri Gambar. Menurut penelitian Stutterheim, Candi Dadi tergolong candi menara yang berfungsi sebagai pembakaran mayat. Kemudian di barat laut Candi Dadi, terdapat candi berbahan batu andesit yang dikenal sebagai Candi Cungkup. Jaraknya juga tidak begitu jauh. Candi ini terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Karena itu dikenal pula sebagai Candi Sanggrahan. Bentuk bangunan utama candi masih cukup baik, hanya pada bagian atasnya sudah lenyap. Candi Cungkup atau Sanggrahan dikelilingi dinding batu bata, berhalaman luas. Posisi candi menghadap barat, pada dinding candi bagian bawah terdapat hiasan berupa relief-relief aneka hewan. Di bagian timur candi, terdapat bekas bangunan terbuat dari batu bata dan saluran air. Sementara pada halaman candi, pernah ditemukan beberapa arca Boda, sehingga dapat disimpulkan merupakan bangunan peninggalan agama Buddha. Tidak ditemukan angka tahun di sekitar areal Candi Cungkup. Beberapa sejarawan menduga Candi Cungkup merupakan peninggalan zaman Majapahit, berdasarkan bekas bangunan di bagian pintu gerbang dan di belakang candi, serta bangunan dinding areal candi yang terbuat dari batu bata. Akan tetapi jika melihat bangunan candi utama yang terbuat dari batu andesit, sangat mungkin Candi Cungkup sudah dibangun sebelum zaman Majapahit. Dugaan yang lebih masuk akal, areal Candi Cungkup dibangun pada dua masa berbeda. Lalu, di barat Candi Sanggrahan adalah Candi Boyolangu, tempat pendarmaan Maharaja Patni Dyah Gayatri. Jaraknya agak jauh. Pupuh 74 bait 1 menulis, Makam Rani, Kamal Pandak, Sagala, Simping, Sri Ranggapura, serta Candi Budi Kuncir, bangunan baru Pratnya Paramitapuri di Bayalangu yang baru saja dibangun. Kakawin Negara Kertagama selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi. Dengan demikian dapat disimpulkan, Candi Bayalangu selesai dibangun pada tahun 1365 Masehi. Melihat kedudukannya yang berdekatan, bangunan situs Gua Pasir, Candi Dadi, Candi Sanggrahan, dan Candi Boyolangu sesungguhnya sangat berhubungan terkait Raja Patni Dyah Gayatri. 4 situs tersebut membentuk kesatuan dengan fungsi berbeda. Sangat mungkin Maharaja Patni Dyah Gayatri setelah wafat tidak dibawa ke Majapahit, tetapi langsung diperabukan di Tulungagung, yaitu di Candi Dadi. Ini berdasarkan analisa Stutterheim yang menyebutkan fungsi Candi Dadi sebagai tempat pembakaran mayat, sebagaimana fungsi Candi Brahu di Trowulan. Melihat kedudukannya yang berada di ketinggian puncak bukit,
Candi Dadi jelas bukan untuk tempat perabuan penduduk biasa, melainkan digunakan khusus untuk para tokoh utama yang sangat dihormati, salah satunya Raja Patni Dyah Gayatri. Sementara itu, kedudukan Candi Sanggrahan, sebagaimana namanya, merupakan tempat untuk mesanggrah rombongan istana yang mengikuti prosesi perabuan Raja Patni Dyah Gayatri di Candi Dadi. Rombongan Majapahit mendirikan perkemahan di areal Candi Sanggrahan yang memang berhalaman luas, berbagar keliling, dan terdapat saluran air. Dan ketika abu jenazah Raja Patni Dyah Gayatri ditanam di Boyolangu, rombongan istana juga menggunakan Candi Sanggrahan sebagai tempat mesanggrah atau berkemah, karena pada waktu itu lokasi wilayah antara Candi Sanggrahan dengan Boyolangu merupakan daerah rawa. Untuk menuju Candi Boyolangu harus menaiki perahu. Begitu pula ketika berziarah ke Candi Boyolangu, rombongan istana mesanggrah di Candi Cungkup. Setelah ibunya wafat, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan menyerahkan kekuasaan Majapahit kepada putra sulungnya Hayam Wuruk. Raja Sanagara Dyah Hayam Wuruk naik tahta Majapahit pada tahun 1350 Masehi ketika usia 16 tahun. Pada awal pemerintahannya, Hayam Wuruk dalam menentukan kebijakan negara masih bergantung pada ibundanya Ratu Kahuripan Tribuana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada. Dan boleh dibilang, ketika itu yang paling berkuasa sesungguhnya Mahapatih Gajah Mada. Keberadaan sejarah Tulung Agung pada masa Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk antara lain terbaca dari banyaknya desa atau daerah yang tertulis dalam KKW Negara Kertagama sebagai tempat penting dan dihormati negara. Pupuh 73/3, 74/1 dan 2 KKW Negara Kertagama menulis 27 makam raja yang pada tahun Saka 1287 atau 1365 Masehi sudah dijaga petugas pengawas atas perintah raja dan sudah berprasasti, di antaranya menyebut makam raja di Tudan, Tiudan, Kalangberat, Lumbang, Pager, Pagerwojo, Simping, dan Bayalangu. Pupuh 76/3 KKW Negara Kertagama menyebut Desa Jarak sebagai desa perdikan Kasogatan yang bebas pajak. Jarak merupakan nama kuno dari Desa Jarakan, Kecamatan Gondang. Daerah ini satu jalur dengan Bolorejo dan Baru. Pupuh 77/2 menyebut Balamasin sebagai desa kebudayaan Bajradara yang berprasasti. Balamasin merupakan nama kuno untuk Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman. Pupuh 78 Bait 3 menerangkan Desa Baru sebagai daerah perdikan Buddha yang utama. Desa ini dalam KKW Negara Kertagama disebutkan tidak memiliki bangunan candi. Desa Baru kini bernama Baru Harjo, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Pupuh 78/7 KKW Negara Kertagama juga menyebut adanya Mandala atau Caturasrama Pacira. Ini merupakan nama lain dari Mandala Pasir, Junjung, Sumber Gempol, Tulung Agung. KKW Negara Kertagama menulis pada waktu Hayam Wuruk akan membangun Candi Pendarmaan Maharaja Patni Dyah Gayatri di Boyolangu, Tulung Agung. Sebelumnya telah mendapat keizinan dari seorang tokoh bernama Demung Boja. Diperkirakan tokoh ini merupakan kerabat atau salah satu paman Sri Hayam Wuruk yang ditempatkan sebagai penguasa daerah Brang Kidul Tulung Agung. Dari pembacaan Negara Kertagama, kuat dugaan Demung Boja adalah penguasa wilayah Brang Kidul yang mengizinkan daerah Boyolangu tanahnya diambil negara sebagai tempat pendarmaan kerajaan. Keberadaan Tulung Agung masa Majapahit ketika Hayam Wuruk berkuasa juga terbaca dalam Prasasti Trawulan I bertarik 1358 Masehi. Dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Hayam Wuruk menyebutkan Waringin Pitu atau sekarang bernama Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru Tulung Agung, sebagai salah satu pelabuhan penyeberangan sungai yang sangat penting di Majapahit. Kedudukan ini terkait dengan pembangunan tempat pendarmaan Maharaja Patni Dyah Gayatri di Bayalangu. Berdasarkan Negara Kertagama,
Pupuh 74 Bait 1, pembangunan tempat pendarmaan Prajna Paramita Puri di Bayalangu selesai pada tahun 1365 Masehi. Negara Kertagama menyebutkan setiap bulan Badrapada, rombongan raja dan istana berkunjung ke Bayalangu. Rombongan ziarah itu dipastikan melalui pelabuhan penyeberangan Sungai Brantas di Waringin Pitu. Berdasarkan prasasti Trowulan 1, Hayam Wuruk juga melindungi keberadaan jembatan penyeberangan Sungai Ngrowo di Desa Madan-en atau Majan. Karena terdapat pelabuhan penyeberangan atau penambangan yang cukup penting, menjadi jalur utama dari arah Wengker. Rombongan dari Keraton Wengker, ketika hendak menuju Boyolangu berziarah ke Candi Makam Maharaja Patni Dyah Gayatri, harus melalui penyeberangan Sungai Ngrowo di Desa Madanten, sekarang bernama Majan, Kauman, Tulungagung. Karenanya, desa ini mendapat perlindungan Raja Hayam Wuruk. Pada tahun 1386 Masehi, ayah Hayam Wuruk yaitu Baginda Tumapel I, Batara Parameswara Kertawardana, wafat atau Mokta Ring Sunyalaya. Berdasarkan prasasti Wijaya Parakrama Wardana 1447 Masehi, Baginda Tumapel Kertawardana dikenal pula sebagai Baginda Parameswara Sang Mokta Ring Sunyalaya dan didarmakan di Waringin Pitu, Tulungagung, dengan candi pendarmaannya bernama Rajasa Kusumapura. Pada tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk wafat dan tahta Majapahit selanjutnya diduduki oleh sang menantu, yaitu Wikrama Wardana, putra sulung pasangan Ratu Pajang I Dyah Nertaja dan Brehe Paguhan I Raden Sumana. Dyah Nertaja merupakan adik kandung Hayam Wuruk, jadi Wikrama Wardana masih keponakannya. Wikrama Wardana juga termasuk cucu buyut Maharaja Patni Dyah Gayatri. Maharaja Wikrama Wardana memiliki putra mahkota bernama Raja Sakusuma. Pada tahun 1398 Masehi, Raja Sakusuma yang memiliki kekuasaan cukup berpengaruh di Majapahit mendesak ayahnya mengangkat Gajah Manguri sebagai Mahapatih Majapahit menggantikan Gajah Enggon. Pada waktu itu, Raja Sakusuma juga berjuang meneruskan cita-cita neneknya, Ratu Pajang Dyah Nertaja, yang berkeinginan mengukuhkan penetapan Dharma Perdikan Waringin Pitu, Tulungagung, dalam bentuk penulisan prasasti kerajaan. Daerah Waringin Pitu merupakan tempat pendarmaan Baginda Parameswara Kertawardana, suami Maharani Tribuana Tunggadewi, ayah kandung Hayam Wuruk, dan Dyah Nertaja. Setelah ayahnya didarmakan di Waringin Pitu, Dyah Nertaja menetapkan daerah Waringin Pitu sebagai Dharma Sima Perdikan. Tentunya, penetapan itu secara resmi dikeluarkan Hayam Wuruk, kakaknya yang masih menjadi raja. Tetapi pada waktu itu belum dikukuhkan atau dicatat dalam prasasti sampai Dyah Nertaja wafat. Sampai Hayam Wuruk wafat, juga belum dicatat dalam prasasti. Baginda Kertawardana termasuk kakek buyut Raja Sakusuma. Dyah Nertaja adalah sang nenek yang sangat dihormati Raja Sakusuma. Maka ketika sudah menjadi putra mahkota dan memiliki pengaruh besar, Raja Sakusuma berniat meneruskan gagasan sang nenek, yaitu berjuang mengukuhkan anugerah yang telah diberikan kepada daerah Waringin Pitu dalam bentuk prasasti atau piagam kerajaan. Akan tetapi, pada 1399 Masehi, Raja Sakusuma keburu wafat sebelum prasasti kerajaan ditulis. Wafatnya putra mahkota Majapahit ini sangat mungkin akibat perseteruan yang terus berlangsung antara Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon. Raja Sakusuma bergelar Anumerta yang wekas ing Suka. Didarmakan di Tajung, nama candi pendarmaannya adalah Paramasukapura. Maka persoalan pengukuhan Waringin Pitu sebagai perdikan kerajaan sementara waktu tenggelam oleh kisah perseteruan Kedaton Barat dan Kedaton Timur. Pada 1400 Masehi, Sri Wikramawardana turun tahta menjadi bagawan ke daerah Junjung, Pacira, selatan Sungai Brantas, dan tahta diserahkan pada permaisurinya Kusumawardani. Sikap ini sebagai upaya meredam gejolak akibat perseteruan dengan Brehe Wirabumi. Tetapi suasana keraton tetap bergolak,
sehingga Wikramawardhana yang baru setahun bertapa di Goa Pacira Tulungagung terpaksa kembali mengendalikan kebijakan pemerintahan, meski secara resmi yang menjadi raja tetap permaisurinya. Kembalinya Wikramawardhana, justru perang dingin antara Wikramawardhana dengan Aji Rajanata akhirnya pecah menjadi Perang Rek-Rek. Parek-Rek pertama pecah pada 1404 Masehi, dan Perang Rek-Rek terbesar atau Parek-Rek Agung pecah pada tahun 1406 Masehi. Kedaton Kulon berhasil mengalahkan pemerintahan Kedaton Wetan. Kemudian Wikramawardhana memutuskan kembali meninggalkan keraton, bertekad hidup sebagai biksu Bodha, bertapa di daerah Junjung Pacira, Tulungagung. Tahta Majapahit diduduki Permaisuri Kusumawardhani. Berdasarkan Serat Pararaton, pada tahun 1427 Masehi, Wikramawardhana wafat, didarmakan di Lalangon atau Boyolango, Tulungagung, dengan candi pendarmaannya bernama Paramawisesapura. Negara Kertagama menulis candi pendarmaan Raja Patni Dyah Gayatri juga di Wisesapura. Sudah barang tentu keberadaan pelabuhan penyeberangan di Waringin Pitu dan Majan Tulungagung semakin berperan sepanjang sejarah Majapahit. Selesai pendarmaan Wikramawardhana di Boyolango, Maharani Kusumawardhani menobatkan adik bungsu Manggalawardhana, yaitu Dyah Kertawijaya sebagai Brehet Tumapel III. Kemudian Maharani Kusumawardhani wafat pada 1429 Masehi. Setelah Kusumawardhani wafat, tahta Majapahit diduduki Maharaja Ratna Pangkaja, dan pada tahun 1437 Masehi diduduki oleh permaisurinya yaitu Sri Suhita sampai tahun 1447 Masehi. Pada masa ini, keberadaan Tulungagung tidak banyak terbaca. Tulungagung kembali terbaca jelas setelah Majapahit dipimpin Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya yang naik tahta menggantikan kakak kandungnya, Sri Suhita. Kertawijaya bertahta pada 1447 sampai 1451 Masehi, merupakan keturunan keempat Sri Nata Kertajasa dan Sang Raja Patni Dyah Gayatri. Di awal pemerintahan, putra bungsu Wikramawardhana dan Kusumawardhani ini mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Wijaya Parakramawardhana atau Waringin Pitu 1447 Masehi. Isi pokok Prasasti Wijaya Parakramawardhana adalah penetapan Waringin Pitu sebagai daerah perdikan Dharma Kerajaan. Kedudukan perdikan Dharma Kerajaan di Waringin Pitu sebelumnya ditetapkan Sri Paduka Rajasa Duhita Iswari Dyah Nirtaja, Batara Ring Pajang I, nenek Sri Paduka Batara Prawu Wijaya Parakramawardhana. Alasan pengukuhan Dharma Perdikan Waringin Pitu tercantum lengkap dalam prasasti. Disebutkan bahwa pada awalnya yang menyebabkan Waringin Pitu ditetapkan sebagai perdikan kerajaan atau Raja Dharma oleh Sri Paduka Rajasa Duhita Iswari Dyah Nirtaja lantaran mengingini supaya bangunan suci Pratista di Waringin Pitu dijadikan perdikan Dharma untuk menjaga peninggalan fana ayahandanya, Sri Paduka Parameswara Sang Mokta Ring Sunyalaya. Rancangan pencatatan prasasti sebelumnya telah disusun Sri Batara Hyang Wekas Ingsuka. Kini tujuan utamanya menetapkan kesusukan perdikan Dharma sampai tuntas tak mangkrak lagi. Karena nama Abhisheka Sri Batara Hyang Wekas Ingsuka adalah Rajasa Kusuma, maka perdikan ini bernama Rajasa Kusumapura. Semua itu atas kehendak Sri Kertawijaya. Kertawijaya memerintahkan pelaksanaannya supaya pencatatan prasasti diselenggarakan sebagai upaya menjalankan kehendak yang mulia sang nenek karena kedudukan perdikan Dharma belum juga dikukuhkan dengan penulisan prasasti kerajaan. Untuk mencapai tujuan itu, maka Sang Mahaguru Isyanata menugaskan Aryanaya Adikara mengerjakan penulisan prasasti kerajaan. Prasasti dibubuhi cap lencana Wijaya Parakramawardhana, disampuli warna kuning. Prasasti itu juga dibacakan di hadapan Sri Paduka Maharaja. Pada tiap-tiap kesempatan yang tepat, para menteri utama senantiasa menunjukkan kemuliaan kepada prasasti itu, utamanya kaum Brahmana dan alim ulama agama Siwa dan Bodha. Pihak perdikan Dharma Rajasa Kusumapura berkekuasaan mengadakan peradilan secara mandiri menggunakan hukum adat pada segala jahat yang menyatroni sepenjuru Waringin Pitu. Batas-batas dan letaknya perdikan Sima ditetapkan panjang lebar. Disebutkan pula larangan memasuki atau menginjak tanah suci itu bagi pegawai Katrini, yaitu Pangkur, Tawan, dan Tirip. Para pegawai pajak bea cukai, baik tinggi maupun rendah, dilarang bertugas di daerah Waringin Pitu. Kenyataan sejarah ini jelas menunjukkan betapa daerah Waringin Pitu, Tulungagung mendapat perhatian besar dari keluarga istana Majapahit, utamanya dari keturunan Sang Raja Patni Dyah Gayatri.
Upaya besar yang dirintis Ratu Pajang dan Sri Batrah yang Wekasing Suka, yang sempat tertunda di 3 masa pemerintahan Raja Majapahit, akhirnya diwujudkan Sriwijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya. Selain penyebutan Waringin Pitu, Kamalagen, Klagen, Tanjung, Aren-Arenan, Kepuh, di mana semua nama tempat itu berada di Tulung Agung, prasasti Waringin Pitu juga menyebut nama Bayalangu. Semakin menguatkan bahwa daerah perdikan Dharma Kerajaan Waringin Pitu memang di Brangkidul Tulung Agung. Sebagai daerah perdikan kerajaan, Waringin Pitu memiliki kekuasaan mandiri, berhak antara lain mengadakan peradilan berdasarkan hukum adat terhadap setiap kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi di Waringin Pitu. Daerah perdikan Waringin Pitu juga berada langsung di bawah kekuasaan Raja Majapahit, bukan termasuk kekuasaan Kraton Daha atau Kadiri. Kraton Daha dalam prasasti Waringin Pitu adalah salah satu kraton bawahan Majapahit. Sebagaimana telah dipaparkan, berdasarkan prasasti Wijaya Parakramawardhana atau prasasti Waringin Pitu bertarik 1447 Masehi, Batara Parameswara Kertawardhana didarmakan di Waringin Pitu. Sementara berdasarkan berita para raton, Baginda Kertawardhana yang wafat pada 1386 Masehi didarmakan di Jepan. Menilik 2 sumber sejarah tersebut, sangat mungkin yang dimaksud daerah Jepan adalah daerah yang sekarang bernama Desa Jepun. Dapat dikatakan bahwa para Raja Tumapel dan Majapahit sebagian besar bersemayam di bumi Lawa dan Tulung Agung. Para tokoh itu antara lain, Tunggul Ametung di Pagar Wajah, Mahisa Wongateleng di Kalangbret, Toh Jaya di Katang Lumbang Kalangbret, Raden Wijaya di Simping Suruh Wadang, Maharaja Patni Dyah Gayatri di Boyolangu, Baginda Parameswara Kertawardhana di Waringin Pitu atau Jepun, Raja Sakusumah yang Wekasing Suka didarmakan di Suka, dan Sri Wikramawardhana di Boyolangu Wisesapura. Menjadi pertanyaan besar mengapa para Raja Tumapel Majapahit banyak bersemayam di tanah Tulung Agung. Satu jawaban paling masuk akal adalah bahwa Tulung Agung merupakan tanah leluhur para Raja Tumapel Majapahit. Demikianlah, perjalanan panjang tanah yang kini bernama Tulung Agung bukanlah sekadar cerita tanpa makna. Dari masa Medang di Jawa Tengah, ketika peradaban awal mulai bertunas, hingga kejayaan Medang di Jawa Timur yang menorehkan prasasti-prasasti abadi, dari gemuruh perpecahan Panjalu dan Jenggala yang membelah bumi Kahuripan, hingga naungan gemilang Majapahit yang menyatukan kembali Nusantara dalam satu genggaman. Semua meninggalkan jejak, menorehkan prasasti, menyematkan nama-nama kuno yang kini hidup dalam desa, sungai, dan pegunungan di Tulung Agung. Di tengah ini, bendungan Maharaja pernah dibangun demi kemakmuran. Di lembah ini, arca dan prasasti menjadi saksi bisu tentang sumpah setia dan peperangan. Di gua-gua sunyi, nama Kili Suci abadi bersama doa-doa yang menembus zaman. Semua kisah itu menjelma akar sejarah, memberi jiwa pada setiap jengkal tanah Tulung Agung. Kini, ketika matahari tenggelam di balik Gunung Wilis, bayangan masa lalu seakan kembali menyapa, seolah suara gamelan dari Istana Kahuripan, denting pedang dari Jenggala, dan kidung puja dari Majapahit masih bergaung di udara. Karena sejarah bukan sekadar yang telah berlalu, tetapi nafas yang terus hidup dalam darah kita. Tulung Agung bukan hanya sebuah nama, ia adalah warisan peradaban, mahkota dari perjalanan panjang yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.